it's covered in re-explanations again what I had explained to you in a previous meeting. Di meeting sebelumnya, I have explained to you that the point on the reading at first is about the main ideas and the structure of the passage or the ideas itself. Kemarin di pertemuan pertama yang kita bahas adalah tentang di dalam reading TOEFL yang pokok pembahasan pertama adalah tentang bagaimana menemukan ide pokok dan bagaimana memahami susunan ide dalam TOEFL itu sendiri gitu ya. And we have studied about that, and we also had the practice. Kita juga sudah practice. And this evening we are going to continue. Malam ini kita akan lanjutkan. While waiting the others, kita intro dulu ke situ ya. Nah, the previous meeting we understood that on reading it's not about finding the vocabularies, but also the meaning of the conversation itself, or of the text itself, that you have to consider what is actually the true meaning of it. Jadi di dalam reading kemarin kita dapat gambaran pokoknya adalah ternyata di dalam reading itu bukan hanya vocab dan juga menemukan kosakata yang mana yang kita yang kita cari gitu ya. Tapi yang kita pentingkan adalah mendapatkan makna dari sebuah teks bacaan itu, karena seringkali teks yang ada di dalam bacaan itu diubah bahasanya. It's paraphrase, diparaphrase di dalam pilihan jawaban. So if you didn't find it perfectly, kalau teman-teman tidak bisa mengaplikasikan itu, nanti tetap walaupun udah tahu teksnya, tetap bingung mencari jawabannya. Like that. And this what I preview ya. Oke, ini kemarin pembahasan kita tentang main ideas and also transitions. Kalau ide pokok itu kita bisa cari di 3 konsep ya, di konsep bagian depan, di bagian belakang, dan combinations di antara keduanya gitu. Nah, terus kemudian semuanya bisa kita temukan di sini, kalimat pertama, kalimat terakhir, atau kombinasi keduanya. Terus kalau on the transitions, kita tinggal membaca link antara kalimat pertama dan kedua itu hubungannya bagaimana gitu ya. How's the connections? Kalau hubungannya saling mendukung berarti supporting each other. Kalau ini adalah consequences of time, berarti itu adalah time consequences ya. Order of the event, something like that. Nah, kalau saling menolak berarti ya it's a debate or it's rejections each other gitu yang teman-teman harus pahami. Nah, malam ini saya akan sedikit mengulas dulu bahwa ini teman-teman. Ini kan there is a text ya, text or passage. Nah, teman-teman jangan bayangkan bahwa text on the passage ini kan ada vocabularies gitu. Vocabulary. Ini sama ya, sama dengan answer. Vocabnya tadi ada ngomongin tentang Tony, maka jawabannya akan seputar Tony gitu. Ini tadi ngomongin department, maka jawabannya akan ada kosakata department. No. Vocabularies atau teks yang ada di sini nih, sebelum ada jawaban, dia mengalami namanya paraphrasing. Ya, jadi mengalami paraphrase. Paraphrase itu pengubahan bahasa. Pengubahan bahasa, it can be structural, bisa secara struktural, artinya susunan kalimatnya mungkin berubah, tenses-nya mungkin berubah, subjeknya mungkin berubah, something like that, like structural. Bisa juga collocations. Collocations itu berubah vocabnya gitu ya. Kalau yang the previously may be stated by president, terus kemudian mungkin in the next disebutin sebagai the leaders of the national governments or something like that. Nah, ini disebut dengan collocations. Baru nanti the answers. Baru ada di dalam pilihan jawabannya. Maka the notes adalah don't focus on the vocab, ya. Don't focus on vocabnya.
Jadi kamu tuh nggak boleh fokusnya di vocab sini ini nggak boleh. You don't get the vocab only. Tapi fokusnya adalah pada meaning, pada maknanya. Karena vocabnya bisa dirubah menjadi apa saja selama vocabnya selama meaningnya correct, ya itulah jawabannya. Ya, jangan don't get it always. Oh, vocabnya tadi ngomongin tentang Thomas, maka akan jawabannya tentang Thomas, something like that. Not kind of those thing, ya tidak seperti itu. Makanya teman-teman harus aware di sini. And this evening meeting, ini adalah meeting 2. This is the meeting 2. Meeting 2. What we are talking about is actually directly answered questions. Apa sih directly answered questions gitu ya? Jadi teman-teman, jawaban dari pertanyaan, kalau seandainya pertanyaan itu tuh bisa teman-teman temukan jawabannya langsung dengan gampang di dalam teks bacaan, itu tuh disebut sebagai directly answered question. Artinya kamu nggak perlu menyimpulkan, kamu nggak perlu yang that's complicated thinking, cuman cukup langsung dicari, di scanning, langsung udah ketemu. Biasanya kayak gitu. Nah, ini model mengerjakannya, the teorinya adalah you may use scanning. Teman-teman pakai scanning. What is scanning? Nah, seandainya adalah sebuah teks bacaan di sini, gitu ya, ada teks bacaan di sini. Terus kemudian ini ada soalnya. As example, soalnya adalah menanyakan what does the William theory mean gitu ya seandainya. Andainya kamu punya pertanyaan gini, what does the William theory mean? Nah, kamu mendapatkan keyword dari sini nih. Keywordnya adalah William theory. Maka kamu akan menggunakan William theory ini on the questions, di-scan ya William theory ini di-scan ke dalam teks bacaan. Oh, ada bagian mana William theory? Kamu mulai membacanya dari bagian pertama tuh kamu temuinnya di mana. As example, kamu temuin di sini Williams gitu ya, dari sini. Maka kamu mulai baca dari sini. But if you started maybe ketemunya adalah di paragraf kedua gitu ya, ya kamu nggak usah baca dari atas, kamu baca dari di mana uh, kunci atau scanning keywordnya itu ketemu gitu. So you just focus on it. Baru nanti dicocokkan dengan pilihan jawabannya. And what I recommend, kalau kamu udah sensitif, if you already sensitive, you might read ya before and after aja, after sentence gitu ya. Seandainya gini, di sini adalah keyword, sini adalah keyword. Maka kamu hanya perlu membaca kalimat sebelumnya ya before, terus kemudian keywordnya itu sendiri dalam satu kalimat gitu ya. And also after, jadi cuma 3 kalimat aja untuk biar cepet gitu ya. If you already get the point gitu ya, kalau kamu udah readingnya udah oke, pemengetahuan bahasa Inggrisnya udah oke. Tapi kalau kamu belum enough, it's not that that not I can say maybe you have still lack on it, maka baca at least gitu ya. Kamu bisa baca the paragraph. Paling tidak kamu bisa membaca satu paragrafnya. Something like that. Jadi dari keyword lari ke situ, terus kemudian nanti back to the conclusions-nya, apa maksudnya. Nah, biasanya related to these things, dia akan menanyakan 3 hal, teman-teman. There are 3 things that they are going to ask. Pertama, namanya stated. Nah, stated itu artinya langsung atau dinyatakan di dalam teks bacaan. It means the keyword langsung bisa kamu temukan di dalam teks bacaan. Nah, teks bacaannya ini, gitu ya, teks bacaan ini tinggal kamu cocokkan. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Apa sih informasi yang terkandung terkait dengan keyword tadi? So, you might use scanning nih di sini. Ya, scanning, simple kayak gitu. Scanning langsung to the option.
langsung pilih pada optionnya. It's very simple, gampang banget. Nanti tak kasih contohnya. Nah, terus yang kedua itu lawannya, that is unstated. Nah, if unstated ini kebalikan dari yang tadi. Kamu mencari yang nggak ada gitu. Jadi seandainya ini ada teks bacaannya gitu ya, scanning yang unstated itu adalah kamu mencari what not covered gitu ya. Jadi apa yang nggak ada di dalam teks bacaan itu, sehingga kamu harus membaca lebih banyak untuk memastikan tidak ada nih salah nih dari teks bacaannya nggak disebutin kayak gitu Kak. Or simply said that what is the hoax gitu ya. Hoaxnya itu apa? Hoaxnya itu apa kalau dalam bahasa ini? Apa yang nggak benar dari dalam teks bacaan tersebut kayak gitu. Oke, kita coba yang dua itu with the examples. Kita contohnya ini ya, yang stated detail. Contoh begini. The passage indicates that gemstone dari teks bacaan ini mengindikasikan bahwa gemstone stated. Ini adalah stated. Oh, berarti gemstone itu informasinya akan ada di sini gitu ya. Nah, kalau kamu sudah oke, tak bilang tadi bahasa Inggrismu udah bisa langsung paham gitu ya. Kamu tinggal mencari keywordnya dulu. Keywordnya ini kan gemstone ya. Keywordnya adalah gemstone. So, find it. This gemstone. Nah, ini gemstone. The first thing. Oh, keywordnya ada di sini. Before and after sentence. Before and after. Karena ini kalimat pertama, berarti kamu akan baca dari sini kan. Nah, terus afternya tinggal satu kalimat lagi selanjutnya. Ini titik sampai sini. Ini kalau you are already have fundamental in English. Tapi kalau enggak, kamu harus baca semuanya. Dalam satu paragraf harus baca semuanya. Untuk dapat gambaran jelasnya. Biasanya kalau baru baca segini malah bingung kamu. Nah, let's see. Di sini disebutkan, Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled in Jamestown. Kan kamu langsung dapat nih, dapat intinya adalah di Jamestown itu adalah the first permanent English colony, tempat di mana English colony ini pertama kali settled di Amerika yang namanya di tempat Jamestown. Nah, untuk mengklarifikasi, ada nggak informasi tambahan tentang ini, tentang Jamestown? Kamu tinggal tambah satu kalimat lagi. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantations because of its locations in the middle of peninsula between two rivers, the York and the James. Oke, udah nggak ada informasi tambahan. Cukup itu doang berarti. Maka tinggal kamu cari mana yang menyebutkan bahwa the first permanent English colony, it's in Jamestown. Kamu cari was settled in 1633. Tentu bukan, karena kalau yang 1633 adalah Williamsburg ya, di Williamsburg. Was settled 26 years after Williamsburg ya. No, kebalik, malah James dulu baru ke Williamsburg. Harusnya bukan after tapi before Williamsburg kan. Kayak gitu ya. Ini kita koreksi ya. Di sini harusnya yang benar adalah before Williamsburg, karena Williamsburg itu yang pertama kali kan, yang Jamestown itu yang pertama kali, kita aja Williamsburg baru yang kedua. Terus kemudian was the first permanent English colony in the America. Nah, ini baru di correct answer. Karena memang Jamestown dia itu pertama kali ini English colony settled di Amerika. Kayak gitu. Ya, that's what you have to answer. Jadi dari pertanyaan lari ke scanning dibaca gitu ya, di bagian kalimat sebelum atau sesudahnya. Baru kamu dapat informasi bulatnya, like that. Tapi if you are still thinking, kamu still thinkingnya belum oke di dalam bahasa Inggrisnya, ya dimulai dari awal nggak apa-apa. Tuh, dari satu paragraf full. Itu kalau stated ya, kalau stated. Nah, contoh yang berikutnya adalah unstated, teman-teman. Nah, unstated, it's different. Unstated ini kan tadi Nanta bilang, mencari yang hoax, yang salah dari sebuah teks bacaan. Maka kamu lihat soalnya, which of the following is not true about the gadget? Ya, the word gadget. Oke, berarti keywordnya adalah gadget. Ya kan, the wordnya gadget. Kamu cari, the word gadget ada di sini. Oke, ada di sini.
Nah, saranku tadi, satu kalimat sebelum kalimat tersebut dan sesudahnya. Maka karena ini kalimatnya ada di sini, satu kalimat sebelumnya. Satu kalimat sebelumnya, oh mulai dari awal. Ya, titik pertama itu ada di depan kalimat pertama. Nah, ini kalimat pertama, terus keywordnya, kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya adalah this thing, kan ini sampai titik, sampai ke sini. Oke, nah, kita tinggal baca itu. In English, there are so many different kind of expressions that people use to give name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Oh, berarti dalam bahasa Inggris ada banyak sekali ungkapan yang orang gunakan untuk menamai sesuatu yang mana namanya sebenarnya itu sedang lupa atau nggak ingat apa namanya, ya? Atau nggak diketahui. The word gadget is one such word. Oh, berarti gadget adalah salah satu contohnya untuk menamai sesuatu yang tidak tahu namanya atau lupa. It was first used by British sailors in 1850s. Pertama kali digunakan oleh para pelaut Britania di 1850-an. And probably came from the French word gâchette, which was small hook. Yang kemungkinan berasal dari kalimat atau dari kosakata bahasa Prancis yang artinya gâchette atau small hook, alat kecil. Nah, kita tinggal clarify mana yang nggak sesuai dengan pilihan tadi gitu ya. It is used to name something when the name is not known. Benar berarti kan? Tadi dibilang memorandum forgotten unknown. Berarti ini kan true. Oke. Okay. Terus kemudian it was used at the beginning of 19th century. Pertama kali digunakan 19th century. Kita klarifikasi dulu. Tadi pertama kali digunakan 1850. 1850, 18 berarti abadnya ke-19 century, ya kan? Kalau tahun 1800 berarti kan abad ke-19, abad satu angka di depan tahunnya gitu ya. Terus kemudian 50, satu abad itu kan 100 tahun. Kalau 50 berarti kan setengahnya. Berarti harusnya ini adalah middle kan? Middle 19th century. Harusnya di pertengahan 19th century. Kok di sini disebut beginning of 19th century? Maka kemungkinan ini false. Kita tinggal klarifikasi yang dua sisanya, benar atau enggak gitu ya. It most likely came from a word in a French language. Berasal dari kata French, bahasa French, bahasa Prancis. Tentu ini adalah true kan? Tadi kita udah sama-sama. It is first known used by British sailors. Digunakan oleh British sailors pertama kali juga ini betul. Nah, berarti disinilah yang salah, not true atau false, maka B, it's the answer. Begitu, ya. This is the how you answer. If you already yakin dari B udah benar, ya udah langsung jawab B. Tapi kalau masih mau tak klarifikasi lagi sampai D, apakah semuanya benar dan yang B doang yang salah, juga boleh. Kayak gitu. Nah, untuk abad, ini teman-teman ada yang masih bingung atau enggak? Oh, tahun 1850 kenapa abadnya 19 gitu? Ada yang masih bingung? Enggak ada. Halo Kak, Yes, please. ya aku masih bingung sih. Kalau buat abad gimana Kak? Oke, gini. Abad itu kan satu abad itu satu century namanya ya, century. Ya, satu century. Itu ratusan, hitungannya adalah ratusan karena 100 tahun kan. Sementara kalau tahun ya, tahun siswa, ya ini kan years gitu ya. Hitungannya kan satuan, satuan gitu. Nah, jadi kalau kamu lihat di sini tahun 1 sampai 100 ya, 1 sampai 100. Nanti tamaknya dia mulainya ratusan, tentu kan satu lipatan lebih tinggi daripada yang satuan. Kalau tahun 1, 2, 3, 4, 5 ini kan sampai 100 itu kan masih abad 1, ya kan? Tapi tahun 101 itu udah abad 2 gitu. Paham nggak? 1 sampai 100 itu masih abad 1, sama-sama satu kan? Nah, tapi 101 kan udah lebih dari 100, udah masuk ke 2, karena kan hitungannya 100 tahun. 101, 102, 103, kayak gitu. Jadi akan selalu satu di depannya. Like that. Is it answering? Membantu? Ya, Sir. Oke, clear ya. Jadi kenapa? Karena hitungannya kalau tahun itu satuan, kalau
senter itu ratusan gitu. Jadi lebih di awal daripada gitu. Oke, if it's all clear, teman-teman sudah paham. Lanjut kita yang ketiga, back to di sini. Nah, yang ketiga kita sebut sebagai pronoun reference. Pronoun reference ini kita harus ulas dulu dari yang pertama. Pronoun ini disebut sebagai kata ganti. Kata ganti. Maybe you know, she, he, it, you, they, and so on. Itu adalah kata ganti. Nah, kata ganti ini kan menunjukkan orang lain. Contohnya begini. I buy many books. This ini menurut kalian merujuk pada siapa? Apakah I? Apakah books? Books. Buku. Oke, nah this ini merujuk pada buku. Nah, inilah yang disebut dengan pronoun. Ketika dia digunakan, pronoun menggantikan dia atau sebagai kata ganti kata benda yang lain. Contoh selain this ya, yang simple gitu, yang simple kita mulai dari situ. I met Rina. She is a new singer. She, who is she? She ini siapa? Rina. She adalah Rina. Nah, simple ya. Sehingga kalau kamu ditanya what is the pronoun reference, selalu mundur untuk melihat siapa sih yang dimaksud gitu. Karena pronoun adalah kata ganti, maka tentu saja kamu bisa melihat siapa yang digantikan di belakangnya. As simple as that. Ya, jadi siapa yang digantikan, ya kamu bisa lihat yang dimaksud di situ, di dalam kalimat belakangnya. Oh, so as simple as, kalau kamu ditanya pronoun reference, she, he, it, are, you, we, they, this, those, and so on, dia semua kata tunjuk lah gitu, kata tunjuk. Itu ya tinggal kamu baca kalimat belakangnya. As simple, a sentence behind. Siapa yang dimaksud? Kita kasih contoh. Contohnya begini. Nih. The pronoun they in line 5 refers to, nah kata they ini nggak bisa langsung tiba-tiba muncul they gitu aja doang kan. Tentu ada sebelumnya tuh siapa yang dimaksud they ini. Maka kamu cari satu kalimat sebelumnya. Di sini kamu lihat. In order to survive. Ya, in order to survive. This plant have developed mechanism to trap insect within their foliage. Dalam bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak insek serangga ke dalam their foliage. They have digestive fluid. Mereka memiliki fluida pencernaan ya, digestive pencernaan gitu. To obtain the necessary nitrogen, untuk mengoptimasi nitrogen yang dibutuhkan dari insek. They ini siapa? Karena yang tadi develop mechanism to trap insect adalah this plant, they-nya tentu adalah this plant. As simple as that. Ya. Gitu. Jadi tinggal reverse ke belakangnya. So this three fundamental skills juga terkait dengan direct information yang harus teman-teman jawab. Is there any questions before we are going to exercises? Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita exercise? Aman? Aman ya? Oke, tak ringkas. Cara mengerjakan listening, cara mengerjakan reading, always start with the questions. Selalu mulai dengan pertanyaannya dulu. Nah, seandainya satu passage, you have 5 questions. What you have to do, you have to read all of those 5 questions at first. Kalau seandainya ada satu teks atau satu bacaan, punya 5 pertanyaan, yang harus kamu lakukan adalah membaca soalnya dari 5 tersebut. Tujuannya untuk apa?
supaya kamu tahu di mana harus membaca dari teks bacaan itu. Sehingga nanti nggak satu soal baca, satu soal baca, satu soal baca, mulai dari awal lagi gitu ya. Makan waktu. Remember, you have 40 exercise in 50 minutes. Di dalam waktu efektifnya tuh 50 menit. Berarti satu soalnya sekitaran 1 menit lebih dikit. Ya. Lebih dikit. Bad thing, 1 menit 2 detik nggak ada. Ya. That's you have to. Yang teman-teman 1 menit 20-an detik lah ini kayaknya. You have to optimize. Jangan satu soal mulai baca dari awal sampai akhir. Dua soal berikutnya baca dari awal sampai akhir. Kayak gitu, don't do kind of twisting. Ya. Jangan lakukan hal yang seperti itu. Oke, we go to practice. Kita go to practice. Kita akan pertama tak bimbing dulu. Nanti yang kedua teman-teman akan lebih ini lagi ya, lebih coba sendiri. There are 8 questions. Ada 8 pertanyaan. Nah, selalu mulai dengan questions-nya dulu. Nggak usah kamu baca ininya langsung. Teks bacaannya ini jangan kamu baca dulu. Teks bacaannya jangan dibaca dulu. Ya, you don't need to read this. Silahkan kamu lihat dan pahami dulu pertanyaannya. Only the questions. Which of the following best expresses the title of the passage? Title of the passage berarti menanyakan ide pokok. Ide pokok, so you will read kalimat awal setiap paragraf dan simpulan. Disimpulkan maksudnya apa. Oke. Yang kedua, the passage states that Dog Bradam sudah mencari informasi tentang Dog Bradam ini ngapain. Oke. Lanjut. Next, the second paragraph is mainly about ide dalam satu paragraf tersebut adalah berarti paragraf kedua. So, one sentence in the middle and at the end maybe of the paragraph. Satu kalimat terakhir, satu kalimat awal dan satu kalimat terakhir dari sebuah paragraf ini, paragraf kedua. Next, what is stated about the passage? What is stated in the passage about Coca-Cola? Informasi tentang Coca-Colanya apa? So find Coca-Cola, highlight informasi sekitar Coca-Cola itu apa. Okay. Next, which of the following is not listed as an ingredients of Dog Bradam syrup? Stated detail lagi, cari sirup, di situ apa yang tidak digunakan. Next, the pronoun it in a paragraph 2 refers to, oh ini berarti adalah pronoun reference. Tinggal baca informasi sebelumnya. Oke. Okay. What did people who tried Dog Bradam's drink claim about the product? Oke, detail information stated lagi, tinggal cari di mana yang claim about the Dog Bradam's ya. Dog Bradam products. What is not true about the Pepsi Cola Company according to the passage? Apa yang nggak benar tentang Pepsi Cola Company? Nanti cari Pepsi Cola, dilihat informasinya apa yang nggak benar. Oke, like that. Kita mulai dari yang pertama. Nanti jawabannya disimpan dulu ya, biar kita tahu 1 sampai 8 teman-teman benar berapa. Target kita minimal 7. Oke. Now, please answer number 1. Read the first sentence in all paragraph dulu. Silahkan baca kalimat pertama di paragraf 1 dan 2 dulu. Nanti aku scroll. Boleh paragraf pertama dan akhir. Kamu pilih yang mana teori. Oke, good. Kita scroll ya. Paragraf 1 sudah, paragraf 2, paragraf 3. Read.
Oke, good. Kalimat terakhir. Kalimat terakhir. Oke. If done, you might answer number one. Silakan jawabannya ditulis di catatan teman-teman atau di chat sini, tapi jangan dikirimkan dulu ya. Nomor satu, Uyu, kita kasih waktu berapa ya? 30 detik untuk menyimpulkan. 30 detik ya. Time is up. Waktu habis. Kita lanjut ke nomor 2. The passage states that dog beradam. Cari dog beradam yang secara redaksinya sama persis. Dog beradam, kayak gitu tulisannya harus sama persis. Dicari informasi tentang dia. Oke, amannya satu paragraf. Tapi kalau kamu udah yakin, tinggal kalimat sebelum dan sesudahnya dari informasi yang kamu temukan. Oke, we give, kalau ini kita kasih 1 menit. Ya, kita kasih 1 menit. Time is up. Waktunya habis. To number 3. Nomor 3, teman-teman, this main ideas, ide pokok. Harusnya lebih cepat ya ngerjain ini. But I give you a minute again. Tak kasih 1 menit lagi. Silahkan. We go number 3. Time is up. Waktunya habis. Number 4. Nah, stated about Coca-Cola. Ini mencari detail information again ya. Mencari information detail. So, I give you 1 minute again. Number 4.
Time is up. Waktunya habis, teman-teman. We go to number 5. Now it's not listed about the syrup. Nah, kita coba kurangi waktunya. Apakah teman-teman can be faster? Kita kasih waktu 40 detik ya. Let's go. Time is up. Waktunya habis. We go to number 6. Nomor 6. Nomor 6, the pronoun it. It's easy ya. Ini kalian soal paling mudah. Kita kasih 30 detik. We go. Time is up. Number 7. We give you because it's detailed information 1 minute. Kita kasih waktu 1 menit ya teman-teman. Let's go. Time is up. Waktu habis. We go to the next, the last one, number 8. What is not listed? What is not true about the Pepsi Cola? That's 1 minute started by now. Time is up. Waktunya habis. Sekarang silahkan you
write your answers 1 till uh, 10. Till 8 ya, 1 sampai 8 silakan kirim ke chat jawaban teman-teman. Kita akan ngobrol ya, your answers 1 till 10. Yuk, let's send your answer. I'm waiting ya, tak tunggu ya sebentar. Yeah, if you can turn on the camera, you might turn on the camera to get it more interaktif ya, biar kelasnya lebih seru. Oke, ada Ricky sudah ngirim, Swendy, meeting, Indi, oke. Oke, nice, bagus, banyak yang udah. Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai dari Mr. Ricky Arswendi. Number 1, why did you answer A? Kenapa jawabannya A? Halo Pak Ricky, ada suara. Michelle, sorry, sebenarnya kurang fit, cuman hanya masih nyimak sebacaannya. Oke, belum ini ya, kita coba komen. Andi Saskia, Andi Saskia, why did you answer A? Okay, A because definisi ya potensi I don't know, I just like nyimpulin dari kalimat pertama terus kedua kalimat pertama paragraf kedua dan so on. Kayaknya dari pilihannya ini lebih ngebicarain tentang pola creationnya gitu dibanding opsi-opsi yang lain. Oke, let's recheck. Is that A? Kita coba. Oke, nice. Nah, di sini kan teman-teman juga bisa like what explained by Saskia before. Ini nih, Dog Beradam pertama. Oh, ini yang akan kita bahas adalah tentang Dog Beradams nih, gitu ya. Apa tentang Dog Beradam yang menarik gitu ya? Dia adalah like many entrepreneurs of the era, Dog Beradam wanted to create cola drink. Akhirnya nanti jadi Pepsi. On the next year created was the name-nya disebut Pepsi lah. Gitu. Tapi ini fokus on cola creations. Very nice. We go to Zakia number 2. Zakia number 2. Please, Zakia. Kayaknya aku salah ini deh, salah nulis. Bener nih nomor 2 C. Bener deh. Yang Jadi benar. nomor 2 aku pilihnya C karena di paragraf 1 itu ada kan Doc Bradham had a soda fountain. Ya, aku agak ragu sih sebenarnya di situ optionnya water, tapi di sini isinya soda. Tapi aku pikir lebih relevan yang itu sih. Oke, let's check. Jawaban C. Teng teng. Sama-sama water memang, soda and water fountain sama-sama air gitu ya. But kan beda air. Soda is a soda. Yeah, it's typical water but it's different. Oke, kita coba klarifikasi ke Panji. Panji, your answer is D. Why? Kenapa Panji? Yes, sir. But I'm with in paragraph 2. Doc Bradham is entrepreneur of the era and wanted to create a cola drink. I read that and I'm for B. Okay, let's we combine. M Latif, your answer is D. Why? Ya, Mister. Saya baca di paragraf 2 di sini Doc Bradham develop his own version of cola. Berarti dia kan mengembangkan minumannya ya. Jadi itu sih yang buat saya jawab di. Oke. Sinta, apa jawabannya Sinta? Saya jawab D, karena saya lihat di bagian paragraf 1 itu ada tulisan he took great pleasure in creating new and unusual mixture and drink for customer at the fountain. Oke. Jadi dia tuh enjoy membuat minuman
atau kombinasi minuman yang baru. Oke, let's check ya. Benar. Tadi banyak yang benar D, tapi alasannya yang tepat si Sinta ya. Kenapa? Kalau kamu dapetin istilah kayak gini, Dr. Adams, nah kamu cari the things-nya, ya things-nya adalah harus sama nih penulisannya. Keyword-nya di sini ketemu nih, Dr. Adams. Remembers before and after sentence. Kalimat ini kamu baca dulu nih, sini dan sini. In his pharmacy, Dr. Bradham had a soda fountains, as was customary in pharmacies of the time. Ya, dia itu di soda fountains punya di farmasinya dia ada soda fountains dan dia sebagai customary in pharmacies itu ya selama itu gitu. Nah, kalimat sebelum dan sesudahnya you already know bahwa ini tentang Dr. Bradham, the owner of pharmacy at the end of 19th century gitu. Nah, ada kalimat terakhir, jangan lupa before and after. Kalimat terakhirnya kamu baca he took great pleasures. He ini siapa? Tentu Dr. Bradham kan. He took great pleasures in creating new and unusual. Dia great pleasure, senang nih, dia senang in creating new and unusual. Untuk menciptakan baru atau tidak biasa, campuran yang baru atau yang tidak biasa, campuran minuman-minuman ya. For customers at the fountains. Dari untuk customernya di fountains-nya di bar itulah gitu ya. I don't know, I didn't find exact apa namanya soda fountains itu di Indonesia apa ya, tapi kurang lebihnya soda fountain itu tempat kita memesan minum ya. Kalau soda ya berarti soda fountains ya tempat minuman-minuman bersoda begitu. Berarti kan kalau he took great pleasures berarti he enjoy kan making up new drink combinations atau new and unusual mixtures of drink. That's correct. The answer betul D ya. Nice. Sekarang nomor 3. Nomor 3, we try to go to Sarah. Grace Gilena. Your number 3, what is your answer? Saya jawab itu karena baca yang bagian kalimat yang Doc Bradham developed his own version of a cola drink. Oke, jawabannya B ya. Your answer, number 3, your answer is B, correct. Doc Bradham's effort to develop product. Let's check. Nice. Di sini adalah like many other entrepreneurs of the era, Doc Bradham wanted to create. Want to create kan berarti develop. A cola drink to rival Coca-Cola. Apa yang diciptakan? Cola drink. Cola drink diganti sebagai produk. Nah, that's enlightening what I previously mentioned bahwa jangan dapetin vocabnya doang, tapi kosakatanya, ya, meaningnya, the real meaningnya itu apa? Very nice, Sarah. Good. Kita coba cek yang lain ya, yang lain. Sinta, are you there, Sinta? Yes. Okay, number 4, your answer, Sita. Number 4, saya pilih C. Oke, why? Kenapa? Karena sebelumnya Coca-Cola itu pada tahun 1895 itu lebih terkenal. Oke, let's recheck. Very nice. Nah, dapat Coca-Cola di mana? Di sini nih, ya, keywordnya di sini. Oke, yang pertama adalah like many others entrepreneurs of the era, Doc Bradham wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Doc Bradham pengen menciptakan produk untuk menyaingi Coca-Cola. Hah? Where's my phone ya? Hello everyone, could you hear my voice? Alhamdulillah masuk lagi. Tadi nge Mati lampu guys, I'm so sorry. Oh, apaan? I'm so sorry ya. It's a kind of scene. Ya, memalukan sekali mati lampu. Aduh, oke. Wait a moment ya. Kita try to get it back. Kita
Wait a moment. Maaf ya teman-teman, sebentar aku harus things-nya. Bisa-bisanya mati lampu di Jogja ya. Wait a moment. Wait. Oke, I'm testing. Is my voice clear? Apakah suara saya jelas? Clear, sir. Oke, thank you. So, maaf ya, nanti kita lebihin pas di endingnya. Kita lanjutin yang tadi. I'm still setting the second PC, waiting for the exercises. Oke. Wait a moment ya, I will share you the screen again. Now can you see my screen then? Bisa kelihatan lagi screen exercisesnya? Ya. Oke, finally. We go. Maaf ya, aku turn off kamera teman-teman kalau tak hidupin kayak gini. Gelap ya. That's not that good. Ya, but let's try lah. It's okay. Oke, kita lanjut ke number 5. 5, I want to talk to siapa ya? Mungkin nomor 5 kita ke maybe ke yang belum pernah. Aisyah Cahyani. Are you there, Aisyah? Alisa Cahyani. Are you there? Alisa? Enggak ada ya. Iya, Mister. Okay. Let's number 5. Your answer and what? Nomor 5, aku pilih C. Kenapa? Karena aku baca ada ini yang soda-sodanya. Okay, this is ini ya. With which of the following is not listed as an ingredients of Dr. Bradham syrup? Pertama, you are looking for the syrup. Tentu sirupnya di sini ya. The drink created a syrup. Consisting of apa saja sih sebenarnya di syrup? Sugar. Sugar berarti adalah sweetener ya kan, pemanis. Essence of vanilla. Berarti essence of vanilla sama dengan vanilla extract. Cola nuts, kacang kola. So, a specific type of nuts adalah cola nuts. Nut spesifik tertentu gitu ya. Yang dimaksud ya tentu si cola nut ini. While and other flavorings dan perasa-perasa lainnya. Loh, bicarbonate nggak ada di situ. Harusnya your answer is adalah bicarbonate. Kenapa kok bicarbonate nggak ada, Pak? Karena di dalam teks disebutin. Selanjutnya, the syrup was mixed at the soda fountains with carbonate waters. Dicampur dengan carbonated waters. Nggak ada kan di situ. Bicarbonate itu nggak bagian dari sirupnya. Sirupnya itu cuma gula, essence of vanilla, cola nuts, dan other flavoring. Gitu kan. Tapi nggak ada bicarbonate of soda. So, the answer is supposed to be D. Harusnya jawabannya begitu. Like that ya. Thank you, Alisa. Next, we try to go to Dinda. Dinda. Kali ini kayaknya banyak ceweknya ya on the list.
Dinda, your answers, Dinda, for number 6. B. Sirup. Sorry? D. D. Apa B? B or D? Oh, finally the light is come back on. So B ya? Jawabannya B atau D tuh? Beta or delta? B. B. Beta ya, bravo. Oke. Let's we check. B, syrup. It. Nice, karena yang di-serve adalah that syrup dengan campuran tadi setelah dicampur dengan carbonated waters. Nice. Number 7. Number 7, we go to Hanif Syed Al-Flah. Your answers, Hanif. Halo, Hanif. Hanif? Oh, there is no Hanif. Kita cek yang cowok siapa ya? M. Latif, please. Number 7. Number 7, I answered A. Why? Stimulating effect. Stimulating. Kenapa? Tapi antara A or D sih, soalnya saya di sini lihat upset stomach. Ya, saya ragu beli sih nomor 7. Oke, kita cek ya. What did people describe Dr. Bradham's drink claim about the product? Kita cari produknya di mana? Produknya ada di sini nih ya. So, by those in his hometown of the New Bern who visited the soda fountain and sampled his product, who tested, drink claim not only, tidak hanya that it had refreshing and invigorating quality. Tidak hanya memiliki refreshing ya, menyegarkan dan juga menstimulate gitu ya. Tapi juga had medical value. Ada apa namanya? That is bisa menyembuhkan lah gitu ya, bisa mengobati. Dari apa? By providing relief from dyspepsia. Bisa menyembuhkan dari dyspepsia or upset stomach atau sakit perut. Maka cause dyspepsia itu tentu ini salah ya kan, karena dia bisa menyembuhkan. Was not very fresh ya tentu salah karena refreshing tentu fresh kan. Cause upset stomach juga enggak, karena dia malah relief dari stomach ya, dari sakit perut. Maka the answer it had stimulating effect, menyegarkan, that is invigorating. Let's check. Nah, that's the answer. A ya karena itu. Nah, terus kita tutup by Sinta. Sinta number 8, Sinta. Nomor 8 saya jawab B karena tujuan beradam itu untuk apa tuh? Jadi pesaing dari si Coca-Cola, bukan untuk mass marketkan produknya sendiri. Oke. Just to clarify, how could you mean the 8 exercise? Nomor 8 itu maksudnya pertanyaannya gimana menurut kamu? Apa yang tidak benar tentang Pepsi Cola atau yang punyanya si Bradam tuh. Oke, kita clarify di Pepsi Cola sini ya. Ada keywordnya di sini, Pepsi Cola, sorry, di sini. Pepsi Cola. From his reputed ability to relieve dyspepsia, Dr. Bradham created the name Pepsi Cola. Oke, berarti namanya yang bikin adalah Dr. Bradham, yaitu Pepsi Cola. Maka ini true. Ya benar, Mas Bidan. Dr. Bradham eventually made the decision to mass market his product. Ya, Dr. Bradham membuat decisions to mass market his product, untuk memasarkan secara luas produknya. Maka this one is also true. Ya, terus kemudian
The advertising for his product, the new product, touted at the links and figurating drink that aids digestions. Terus kemudian kita cek, it was established in early 20th century. Kita lihat, and in 1902, he founded the Pepsi Cola Company. Nah, 1902 berarti ini jadi 20, ini early, ya kan? Kita lihat 20th century. Nah, nice ya. 20th century berarti ini juga true. Loh, yang kemungkinan salah ini Doc Bradham Perkins tentu salah karena dia bikin dia kembangin dari awal, namain ya, dia bikin produknya, bikin perusahaannya, dia pasarin. Makanya ini di incorrect, dia nggak beli, dia bikin. Ya, so that's incorrect. The answer is C. So I want to know, everyone, dari nomor 1 sampai 8, teman-teman benar berapa? Tes ya, target kita 7 nih kalau teman-teman. Yuk, how many numbers did you correct? Boleh ditulis di chat biar kita tahu nih teman-teman benar berapa. Mister, sorry, yang nomor 1 apa ya? Nomor 1 kita back. Jawabannya apa ya? A ya? Ya. Oh, benar. Oke, thank you. Oke, 7. Oke, nice. Banyak yang benar 7. Nah, 7 udah bagus. 7 udah bagus ya. 8. Yang 3 Panji. Ada apa Panji? Do you have any problems Panji? Alicia, do you have any problems? Ada yang mau ditanyakan dari exercises teman-teman mungkin yang masih bingung di bagian mana? Nggak ada sih, Sir. Salah fokus aja tadi. Oke, aman ya kalau salah fokus. Good. Nah, next teman-teman kita akan exercisesnya nanti tak kirim ya. Jadi kita akan lanjut kejar dulu di lesson. Ya, nanti teman-teman enak. I will screenshot this dulu buat Oke, kita akan lanjut go to the next lesson. Directly answered questions ini ada lawannya, teman-teman. Namanya unstated. Unstated, what does it mean? Unstated berarti ya lawannya. Kalau yang stated itu tadi, apa yang dicari di dalam jawaban itu langsung ada di dalam teks. Unstated berarti tidak secara langsung ada di dalam teks. That is unstated. That is simple as like that. Ini unstated. Nah, unstated, it's divided into 2 things. Ya, pertama adalah implication. Kita bisa memaknai maksud tertentu di dalam sebuah teks bacaan. Ini lebih detail lagi. Seandainya dia menerangkan tentang teori apa kayak gitu ya, terus nanti kita disuruh masukin itu tuh di dalam sebuah reality things. Seandainya dia menjelaskan bahwa perbatasan Indonesia itu di sebelah utara ada apa, di sebelah barat ada apa dan lain sebagainya. Nah, maka Indonesia itu di sebelah mananya Thailand, as a sample like that. That's implication. Ini lebih detail lagi ya. So you have to get things. Nah, terus kemudian the next adalah refers to next or before paragraph. Teman-teman diminta untuk menebak paragraf sebelum atau sesudah dari teks bacaan itu apa. As example, di sini ya, ada sebuah paragraf. Ini adalah sebuah paragraf. Kamu diminta menebak, di sini disebut dengan preceding. Preceding paragraf. Paragraf sebelumnya apa ya kira-kira? Oke. Nah, kalau diminta selanjutnya disebut following paragraph. Kamu diminta untuk menjawab following paragraph. Ini nggak susah, teman-teman. Kamu tinggal baca aja kalimat. Kalau preceding berarti kamu baca awal kalimatnya. Ini nanti kamu dapat clue dari sini. Kalau following, kamu tinggal baca bagian akhir. Nanti kamu dapat clue dari sini. Nggak akan jauh dari sini. Why like that? Ingat bahwa sebuah tulisan dalam
dalam akademik, konteks akademik, tulisan tuh harus change, gini, harus terikat, begini. Jadi kalau tulisan dalam konteks akademik, itu kan harus nyambung antara paragraf sebelumnya sama sesudahnya. Maka kalau ditanya yang ke sini ini nanti apa, ya kamu tinggal baca dari sini. Ini, kamu baca dari sini, kalimat terakhirnya ini. Karena kalimat terakhir paragraf sebelumnya adalah next pembahasan di paragraf sebelumnya. Begitu juga kalau kamu ditanya paragraf di sini kira-kira apa ya? Ya kamu tinggal baca awalnya di sini karena harusnya ini nyambung begini. Nyambung begitu. That's what you have to do aja. Tinggal membaca sebelum dan sesudahnya. That's very important. Kita taruh di dalam ini contoh momen. Put an example. Nanti kita lebihin sekitar 5 menit ya teman-teman. Sorry karena tadi mati lampu. Preparing the example. Nice. Can you see my share screen now? No, I'm not. Not yet ya. Okay, loading. Yep. Now, can you? Still loading, sir. Okay. It's supposed to be, harusnya sudah. Oke. Okay. Dan ya, sudah teman-teman bisa lihat. Nah, contoh ini yang implied detail questions. Implied detail questions itu maksudnya begini. Which of the following probably not a Hawaiian word? Mana dari sini yang kemungkinan bukan a Hawaiian word gitu, bukan bahasa Hawaii. Nah, you can see this. Kamu bisa is my voice clear, teman-teman? Kok kayaknya suaraku enggak oke. Okay. Trembling. Tadi sempat sih, Mister, tapi sekarang oke. Oke ya. I'm so sorry. Wah, kalau ditanya, ini mana kalimat which not probably a Hawaiian word? Kamu nggak akan temukan kosakata bahasa Hawaii di sini, tapi kamu bisa mendapatkan clue. Clue-nya adalah teorinya Hawaiian ini gimana. Contoh gitu ya. Ini Hawaiian words ada di sini, Hawaiian language ya kan. Ada clue-nya. Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonant H, K, L, M, N, P, and W, H, K, L, M, N, P, and W. Nah, kamu lihat hurufnya ini sama nggak nih? A, I, U, E, O, H, K, L, M, N, P, dan W? Semuanya ini benar. Kategori pertama, semuanya ini benar. Kategori pertama benar. Hurufnya ini semua benar. We next. Its syllables in the language ends in a vowel. Semua syllablesnya berakhiran huruf vowel, huruf hidup. Maka kamu cek, semuanya benar nih. Huruf hidup. Kategori kedua, benar lagi semuanya. Terus kemudian the next. Two consonant never appear together. Dua konsonan tuh nggak pernah bertemu bersamaan. Kamu lihat di sini ada KL, Meklea. Nggak mungkin ini konsonan, ini konsonan. Berarti nggak boleh kan? Ini bukan Hawaiian words. Kalau mungkin seandainya me, kale, gini malah mungkin bisa jadi Hawaiian word gitu ya. Karena nggak ketemu secara langsung. Tapi karena langsung bertemu begini, maka it's not a Hawaiian word. Meklea is not a Hawaiian. Simpel kayak gitu. Ini agak susah ya, agak susah karena kita harus memahami lagi nih dari descriptions-nya begitu. Ini Mr. Lang, yes. Saya nggak ngerti sama sekali ini. Oke. Belum ngerti. Oke, kita pahami. Jadi kan gini, which of the following probably not a Hawaiian word? Mana dari kosakata ini yang bukan merupakan bahasa Hawaii? Ya kan? Nah, kita pakai panduannya ada di dalam teks bacaan. The Hawaiian language is melodious language
Bahasa Hawa itu melodious language, which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. Semua kosakatanya itu terdiri dari 12 letters ini, berasal dari 12 huruf. A, E, I, O, U, dan konsonannya 8, H, K, L, M, N, dan W. Maka kita lihat di sini semua hurufnya yang di Mahalo itu ada M, A, H, A, L, O. Semuanya kan benar 12 huruf tadi. Mahi-mahi itu sama. Meklea itu M. Ada di sini kan. M. E. K, L, E. Semuanya ada di situ. Jadi kategori pertama huruf yang digunakan adalah 12 huruf tadi. Itu tuh benar. Kategori pertama. Semuanya ini masih Hawaiian. Kalau dari kategori 12 huruf tadi. Benar kan. Terus kemudian It's syllable in the language and in a vowel. Semua silabelnya berakhiran dengan huruf hidup. Berakhiran dengan huruf hidup. O, I, A. Semuanya berakhiran huruf hidup. Berarti kategori kedua semuanya masih benar. Ya kan? Semuanya masih benar. Nah, kategori yang ketiga di sini nih. Kan tadi ini it's syllables in the language and in a vowel betul. Ya, terus kemudian dari 12 huruf betul. Ada kategori lagi, two consonant never appear together. Dua huruf mati konsonan never appear together. Dua huruf konsonan tidak pernah bertemu secara langsung. Maka mahalo nih, mahalo. Nggak ada huruf matinya ketemu langsung. Ada A, ada O, ini kan terpisah. Mahi-mahi sama. Tapi ada meklea. Di mana K dan L itu ketemu huruf konsonan, ketemu meklea. Berarti dia bukan Hawaiian. Karena kalau Hawaiian nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Ini. Is Got that it. answering? Paham? Yes, got it. Thank you. Oke, sip. Mantap ya. Jadi kayak gini. Implications ini agak sulit memang, but kamu alokasi waktu lebih lama nggak apa-apa di soal yang sulit. Makanya di soal yang mudah, waktunya dicepetin like that. Ide pokok, terus kemudian pronoun reference itu waktunya 30 detik, 15 detik, it's easy lah, gampang. That's the first thing ya. Terus kemudian lanjut. Kita go to example of next example. Nah, ini yang kita sebut sebagai transition questions. Kita diminta untuk mencari apakah paragraf selanjutnya atau paragraf sebelumnya yang diminta biasanya. Preceding or following paragraph. Kita lihat soalnya. The paragraph preceding this passage most probably discuss. Paragraf sebelumnya kemungkinan besar mendiskusikan tentang apa. Oke. Kita lihat clue-nya di mana? Karena preceding, maka clue-nya di depan ya kan? Clue-nya di depan. Oh my goodness. Clue-nya adalah di sini. Another myth of the oceans. Mitos tentang lautan yang lainnya. Berarti sebelumnya juga ngomongin mitos. Karena dia disebut mitos lautan yang lainnya. Berarti sebelumnya juga ngomongin mitos. Contoh kalau kamu ngomong negara selanjutnya, berarti kan sebelumnya kamu nyebutin negara-negara lain kan. Baru kamu bisa bilang negara selanjutnya. Ya kamu tinggal cari, mana yang ngomongin tentang mitos lautan nih dalam pilihan. The Youth of Davy Jones bukan. Davy Jones Carey Sailors bukan. Different traditional story from the sea. Mitos adalah traditional story. The sea adalah ocean. Maka jawabannya ini. Kayak gitu. That's on preceding. Ya. Ini yang kamu gunakan kalau ditanya tentang preceding. Oke. Kayaknya teman-teman agak bingung, but we will try ya. Kita akan coba put it on example. Kita taruh di example. A moment. I will share your screen. Okay.
Number one, try to answer. Silahkan teman-teman coba jawab di chat langsung. Nomor satu apa jawabannya? Reseding. Reseding, kamu tahu bacaan ini? Coba. Ya, siapa yang udah? Dinda. Why did you answer C, Dinda? Yes, halo. Because of on the first paragraph, it tulisannya itu kayak the next animal is gitu. Kayak sebelumnya dia ngomongin animal lain. Oke. Karena paragraf awalnya ngomongin the next animal. Tentu sebelumnya juga ngomongin binatang, tapi bukan hippopotamus karena the next animal is hippopotamus kan. Tapi sebelumnya adalah an animal other than hippopotamus. Ya, as simple as kayak gitu, gampang banget kalimat. Ini simple. Okay, that's easy, semudah itu. Now try number 2. It can be inferred from the passage that the rhinoceros is. Nah, informasinya nggak secara langsung nggak ada nih. Coba you might try to look for. Yang udah langsung tulis di chat ya. Kita kasih waktu coba 1 menit setengah deh. 1 menit setengah it's enough ya. Why did you answer B, Sinta? Kenapa jawabannya B, Sinta? Mister, saya jawab B karena rhinoceros itu sama besarnya dengan si gajah, tapi saya ragu juga sama yang D. Oke. Adalah salah satu dua dari the largest land animal. Oke. Pak Riki, why did you answer D, Pak Riki? Kita compare dulu ya. Iya, ngambil dari situ juga sih sebenarnya, Mister. Jadi kayak menyimpulkan dari paragraf pertama itu, kemudian kalau dibilang equal, kayaknya memang nggak ada ya. Di pernyataan di atas juga nggak ada. Smaller-nya juga nggak masuk. Jadi sebenarnya sih menyimpulkan sih dari kata-kata ini kayaknya yang masuk di logika saya yang di itu, Mister. Oke. The next animal is hippopotamus, which is the third largest land animal. And is smaller than only elephants and rhinoceros. Hippopotamus itu third largest. Peringkat ketiga binatang terbesar di daratan. Only smaller than elephants and rhinoceros. Hanya lebih kecil dari gajah dan rhino atau badak. Berarti badak, ya kalau nggak pertama, kedua kan? You cannot say equal size to elephant. Kalau equal berarti dia sama. Baru peringkat 1 dan 2 kalau sama. Ya kan?
berarti kemungkinan si hipopotamus di peringkat 2 kalau si gajah sama si rhino sama itu besarannya. Karena dia peringkat ketiga, tentu harus ada yang menempati posisi 2, harus ada yang menempati posisi 1 di antara gajah dan si rhino. Makanya one of the two largest type of land animals, maybe posisi 1 atau posisi 2 ya. Gitu. So the answer be D. Nah, ini indirect. Kita harus menyimpulkan hal-hal yang kayak gini nih. Jadi you have to be more careful. Harus lebih hati-hati. Oke, nice. Kita coba lanjutnya. That is hippo. Ini gampang. It can be 30 second lah. Nice, semuanya benar ya. Jawab simpler to pronounce. Karena kan easier to handle term ya. Nice, bagus. Lanjutnya ke nomor 4. A hippo would probably not. Nah, nih, you might try to consider implications again. Hippo Oke, cepat-cepat juga. Siti Rohmah, your answer is B. Why? Kenapa? Halo Rohmah. No voice ya. Andi. Andi Zaskia, your answer is B. Why? Wait, I want ya aku salah deh. Kenapa salah? Karena baru ngeh yang ditulis di last sentence-nya itu commonly remains underwater for 3 to 5 minutes and has been known to stay under for up to half an hour before coming up for air. Berarti Bukan B. bukan B. Kita cek. Aku bingung deh. Aku B sih. Nah, Oh bener ya? benar Oke, kan? oke. The hippo commonly remains underwater for 3 to 5 minutes. Biasa umumnya dia tuh ada di air underwater for 3 to 5 minutes. 3 sampai 4 menit. And has been known, juga sudah diketahui bahwa to stay under for up to half an hours. Mereka tuh juga udah banyak diketahui tahu mampu nih di dalam air half an hour, ya lebih dari setengah jam before coming up from air, sebelum muncul ke permukaan gitu ya. Dia setengah jam itu tuh udah jarang gitu ya. Maka for an hour mati dia, 1 jam mati dia, maka dia tidak bisa stay under the waters selama Oke. setengah jam itu udah mirip. Nah, Iya, terus soalnya gimana? tipe soal yang not ini masih agak ragu sih, Ya, tricky. bacanya gitu. Iya, jadi kayak bingung gitu.
Oke. Nah, if you're tricky like that, gitu ya. Kalau teman-teman tricky like that, ingat bahwa ini the context ya. The context adalah detail informationsnya detail atau udah mendalam, informasinya mendalam. Kalau dia tanya, a hippo would probably not, nggak mampu apa ya? Ya, lihat aja yang mampunya itu ngapain aja. 3 menit mampu, 5 menit mampu, jalan di air mampu gitu ya. Affinity for waters. It does not float in the top of the waters. Instead it can be easy walk along the bottom of the waters. Dicocokin. Nah ini 1 jam nih. Dia nggak mampu nggak nih ya underwater for an hour. Dilihat yang terpanjang aja dia half an hour, setengah jam. Maka 1 jam juga pasti nggak mampu. Terus pertanyaannya adalah release air through a blowhole. Nah, kita nggak bisa membenarkan atau menyalahkan di situ, maka kita belum dapat informasi yang kayak gitu, kita hindari. Karena kalau kamu jawab di situ, jawabannya saya itu assumption. Ya, belum tentu kan, kamu nggak sampai di situ tentang hipo, kamu nggak mendapatkan jawabannya apakah benar atau tidak. Mampu nggak dia will probably do blowhole from the waters. Hipo di situ di paragraf itu kamu belum ada jawabannya. Maka jangan dijawab di situ karena itu assumption. Ya, kita harus based on the text, hanya dari teks saja. Kita jangan jawab. Jangan dijawab yang release air through blowhole. Saya salah dong itu. Yes. Itu agak ini tricky sih, Mister ya. Tricky sih menurut saya, kayak emang bener kayak harus ini ya, harus lebih paham gitu loh dari satu paragraf itu yang dimasuk, karena tadi simpelnya itu nyari kata-kata yang nggak ada yang mana, ya ternyata ketipu. Yeah. Itu sih. Nah, Oke, thank you Mister. Jadi as I explained to you before, TOEFL itu kan semakin soalnya, semakin nomornya ke atas, itu soalnya lebih sulit. Tapi conversion score-nya tuh lebih tinggi nantinya. I will show you a moment ya, tak tunjukin ya teman-teman nggak bingung. I have ever write on the blog. I can share screen. Jadi cara menghitung skor TOEFL tuh begini teman-teman. Pertama, soal benar kamu itu akan dikonversi nilainya dari listening, reading, and so on. Nah nanti dari yang benar itu dijumlahkan semuanya, terus kemudian nilai yang tadi itu dibagi 3. Dibagi 3, terus hasilnya dikali 10. Kenapa tadi disebut soalnya semakin susah, semakin meningkat? Karena begini. Nah, ini ada conversionnya, table conversionsnya. Nomor 1 sampai 15 itu tuh cuman ada di sini nih, di kisaran ini nih. Kalau kamu benar 1 sampai 15 itu skornya nih sekecil ini nih. Jadi seandainya kamu salah semua pun kamu ngerjain ngasal, kamu tuh dapat 24 ditambah 20 ditambah 21 ya. Terus kemudian ditambah total semua dibagi 3 dikali 10. Nggak 0 hasilnya. Di TOEFL tuh nggak ada hasilnya 0. Ya masih ratusan lah gitu. Nah makanya dia dibuat semakin meningkat soalnya, conversionnya semakin tinggi begini. Nggak sama semuanya. Nah sehingga targetmu seandainya kamu dapat, I open the calculator ya. Seandainya kamu ini kan ada listening, reading, structures. Reading ini kan soal, seandainya kamu dari 50 soal, let's say kamu benar, ini kalau versi 50 soal, kamu benar 47, maka 63. Skornya adalah 63.
Di sini 63. Oh, ternyata di bagian listening dari 50 soal, kamu benar 46. Maka 46-nya listening itu 63, 46-nya reading itu 61. And that's different kan? Nggak sama walaupun total benernya itu sama gitu. Maka kalau 46 jadi you are on reading itu 61, on listening itu 63. Let's we add 60. Nah, di structures karena soalnya cuma 40, maybe you benar 37. Maka it will be 63. Oke, tambah. Nah, skor awalmu itu 187 di total communications-nya. Terus dia dibagi 3. Nah, sama dengan 62,3 dikali 10. So, your score adalah 623. Kalau mampu benar kayak tadi. Ya, soalnya beneran. Makanya you have to dari nomor 1 awal kecil itu tuh ngegas. Untuk naikin your conversions itu ngegas. Nah, semakin ke atas, karena conversionsnya nanti akan semakin tinggi, soalnya itu semakin sulit. That's why on reading, semakin skillnya ke atas, ya it will be more difficult. Nah, in your test, makanya di awal, kejar bener akurasinya. Mungkin semakin ke belakang, kamu akan get it smaller. Jadi lebih kecil kemungkinan benernya. But again, kalau kamu udah membiasakan fokus on the meaning dan tidak terbiasa it's just only word-nya doang. Oh tadi word nih cuman vocabnya di ini ada di soalnya ada, you will get it terbiasa the meaning, you will get it correct more. Nah, teorinya juga jangan salah kalau yang tadi the hippo ini ada di paragraf sini ya, kamu fokus di paragraf sini. Jangan nyari informasi assumptions yang lain gitu. Intinya kalau seandainya di bagian implications ini kamu bisa membenarkan atau menyalahkan statement tersebut. Kalau kamu nggak dapatkan pembenaran atau penyalahannya, maka itu dianggap fiktif informasinya. Contoh di sini, walk on the waters. Ya, di bagian walk on the waters ini kan kamu bisa membenarkan ini, the hippo has a natural affinity to for the waters, it does not float on the top of water, in that it can be easily walk along the bottom of the water. Kan benar informasi. Spend 5 minutes under the waters, juga kamu bisa menemukan the hippo commonly remains underwater for 3 to 5 minutes. Tapi di sini kan juga benar. Ya, sementara C, di sini kamu nggak bisa easily find benar atau salahnya, maka jangan jawab di situ. Ya, that's assumption nantinya. Kayak gitu. Ya, got it. Right. Oke. Kita coba next number 5. Number 5 nih, teman-teman. The last. Whale. Cepet banget ini, yakin langsung A aja. Whale. Kata kuncinya whale, hati-hati. Oh ini ada juga nih. Baca paragraf lengkap aja, kamu bingung nih. Lengkap dibaca nih one paragraph. Jadi siapa yang jawab A ya? Atif, kenapa Tif? Salah ya Mister ya? Ya coba dulu kan. Ya di sini sih karena ini sih it release air through a blowhole. Ya. Soalnya tapi a whale would be least likely, kemungkinan kecil. Kemungkinan kecil
paus ya. Jadi lebih tepat ke B sih. Oke, kita Have thick layer of bubble. Sepertinya B ya. oke. Coba bantu ya. Whale would Ya, most Mister. likely, si paus kemungkinan kecil untuk, nah kita baca teksnya di sini. In spite of its name, the hippo has a relative little in common with the horse and instead has a number of interesting similarities in common with the whale. Eh, apa namanya? Walaupun namanya ya tidak seperti namanya, hippo ini memiliki little in common. Kemiripannya kecil doang dengan horse, dengan kuda. Malahan dia punya interesting of similarities. Banyak kemiripan with the whale, dengan paus. Apa saja kemiripannya? When a hippo comes up after stay at the bottom of a lake or rivers, it releases air through a blowhole, just like a whale. Sama ya, bisa menyemburkan air ternyata dari lubang hidungnya. Maka jawaban A ini most likely bisa dia nih. Yang lanjutnya. In addition, the hippo resembled the whale in that they both have thick layers of blubbers for protections. Sama antara hippo dan whale itu sama-sama punya thick layers of blubber for protections. Maka duanya betul. Oke. They are almost completely hairless. Dua-duanya hampir hairless. Maka nggak mungkin grow hair for protection. So, dia aja hampir nggak berambut ya kan. Dia botak gimana mau numbuhin rambut untuk protections. Maka dia kemungkinan kecil di sini. Swim under the water ya jelas lah mana dia bisa tinggal di water walaupun cuma jalan ya like that. Nah, that things yang teman-teman harus pokoknya kalau apa namanya implications baca satu paragrafnya ya. Beda sama yang tadi detail information kamu baca setengah doang boleh, 2 atau 3 paragraf boleh, once dapat informationnya udah gitu. Nah, kalau implications harus dapat sampai like that. Next, for the personal exercises, I will share you the link guys in the group. Nanti teman-teman boleh kerjakan skornya untuk besok kita lihat gitu ya, for the reading. And I'm so sorry, malam ini kita lewat 10 menit karena tadi mati lampu ya, aneh-aneh. Oke, thank you teman-teman udah ngikutin kelas kita malam ini, I really appreciate. And we will have class tomorrow. Kita akan ada kelasnya lagi besok. For continuing the reading, it will be the last session. Jumat itu selalu last session, one section ya, selalu sesi terakhir di sesi tersebut karena minggu ini reading, maka sesi terakhir reading besok. Thank you teman-teman, selamat beristirahat. Jumpa lagi besok di jam yang sama. Semoga besok nggak mati lampu biar bisa on time selesainya ya. Thank you, have a good rest semuanya. Selamat beristirahat semuanya. Bye bye all. Thank you, Mr. Thank you. Bye bye Thank you, all. Mister. Thank you. Yes.